Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Perkenalkan, nama saya Tasya Elsa Nurfazilah, NIM 181250401 dari kelompok AHA, mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen perencanaan cakupan proyek. Tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan mempelajari materi ini? Yang pertama, agar dapat memahami arti dan maksud dari cakupan proyek. Lalu yang kedua, agar dapat memahami dan mengetahui bagaimana merancang cakupan sebuah proyek. Topik pembahasan pada materi kali ini mengenai yang pertama, manajemen cakupan proyek. Yang kedua, manajemen perencanaan cakupan. Yang ketiga, persyaratan cakupan proyek. Yang keempat, batasan cakupan. Yang kelima, work breakdown structure atau WBS. Yang keenam, validasi cakupan. Yang ketujuh, pengawasan cakupan. Yang pertama, ada manajemen cakupan proyek. Manajemen cakupan proyek yaitu panduan segala pekerjaan yang terlibat dalam pembuatan produk-produk hasil proyek dan proses yang digunakan untuk membuatnya. Adapun hal-hal yang harus dilakukan dalam kegiatan cakupan proyek. Yang pertama, manajemen perencanaan cakupan. Manajemen perencanaan cakupan ini bertujuan untuk memberikan arahan tentang cara skup pengelolaan dalam proyek. Yang kedua, pengumpulan kebutuhan, di mana kegiatan ini untuk mengumpulkan kebutuhan dari stakeholder. Yang ketiga, menentukan ruang lingkup. Pada tahap ini dibutuhkan deskripsi lengkap tentang proyek dan produk atau layanan. Lalu selanjutnya, creating WBS. Pada tahap ini dilakukan pemecahan pekerjaan agar lebih mudah dilakukan. Selanjutnya, validate scope. Proses validasi ini dilakukan berdasarkan kontrol quality yang ditinjau oleh customer atau sponsor. Selanjutnya, control scope. Pada tahap ini adalah proses untuk memantau status dari suatu proyek dan scope produk serta mengelola perubahan pada scope. Selanjutnya yang kedua ada manajemen perencanaan cakupan. Manajemen perencanaan cakupan ini adalah dokumen yang mencakup deskripsi mengenai cara tim dalam mempersiapkan pernyataan cakupan proyek, membuat WBS, memverifikasi penyelesaian proyek, dan permintaan pengawasan jika terjadi perubahan cakupan proyek. Berikut beberapa faktor yang ada di dalam manajemen perencanaan cakupan. Yang pertama, ada plan scope management input. Pada plan scope management input ini terdapat project management plan, project charter, enterprise environmental factor, dan organizational process asset. Kemudian yang kedua, plan scope management tool dan teknik. Pada plan scope management tool ini terdapat expert judgment dan meeting 72. Yang ketiga ada plan scope management output. Pada plan scope management output ini terdapat scope management dan recruitment management plan. Selanjutnya yang ketiga ada persyaratan cakupan proyek. Persyaratan cakupan proyek ini adalah persyaratan yang diberikan untuk stakeholder untuk dikerjakan dalam proses mendefinisikan dan mendokumentasikan kebutuhan stakeholder untuk tercapainya tujuan proyek. Selanjutnya yang keempat ada batasan cakupan. Batasan cakupan adalah proses untuk membuat deskripsi detail dari proyek dan produk selama perencanaan project scope mendefinisikan dan mendeskripsikan proyek dengan spesifikasi yang sangat detail melebihi informasi yang telah diketahui dari proyek tersebut. Selanjutnya yang kelima ada WBS atau Work Breakdown Structure. WBS adalah penguraian pekerjaan secara hierarki oleh tim proyek untuk mencapai tujuan proyek dan menciptakan rincian pekerjaan yang diperlukan dengan masing-masing level yang mewakili setiap detail rincian pekerjaan. Yang pertama itu membuat masukan WBS. Pada tahap membuat masukan WBS ini seperti scope management plan, project scope statement, recruitment documentation, enterprise environmental factor, dan organizational process asset. Lalu selanjutnya teknik membuat WBS. Pada teknik membuat WBS ini yang pertama ada decomposition, lalu ada expert judgment. Lalu tahap selanjutnya itu merancang output WBS atau create WBS. Pada create WBS ini terdapat scope baseline dan project dokumen update dokumen. Selanjutnya yang keenam ada validasi ruang lingkup.
Validasi ruang lingkup ini adalah cakupan validasi merupakan tahap yang dilakukan di mana final project diserahkan kepada para stakeholder untuk diverifikasi. Cakupan validasi ini bertujuan untuk kelayakan deliverable sesuai standar yang telah ditentukan atau tidak. Pada validasi ruang lingkup ini terdapat validasi masukan ruang lingkup, teknik validasi ruang lingkup, dan validasi ruang lingkup. Selanjutnya yang ketujuh ada kontrol cakupan. Kontrol scope ini merupakan proses pemantauan status proyek dan ruang lingkup produk dan juga berfungsi untuk mengelola perubahan berdasarkan lingkupnya. Pada proses ini kita memastikan semua perubahan yang diminta dan mengambil tindakan kolektif atau preventif yang direkomendasikan untuk diproses melalui kontrol perubahan terintegrasi. Selanjutnya kesimpulan. Manajemen perencanaan cakupan adalah dokumen yang mencakup deskripsi mengenai cara tim dalam mempersiapkan pernyataan cakupan proyek, membuat WBS, memverifikasi penyelesaian proyek, dan permintaan pengawasan jika terjadi perubahan cakupan proyek. Langkah pertama dalam manajemen perencanaan cakupan adalah merencanakan kebutuhan proyek, ukuran proyek, kerumitan, kepentingan stakeholder, dan faktor lain dapat sangat mempengaruhi usaha yang digunakan dalam perencanaan cakupan. Kunci masukannya berupa persiapan proyek scope management plan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.